Haleluya. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu, pemirsa Family Altar Action yang diberkati Tuhan. Hari ini kita berjumpa dalam pertemuan Tuhan yang luar biasa. Ya, Family Altar Action adalah tempat kita terhubung secara online untuk kita menikmati pujian penyembahan bersama-sama. Hampir 10 menit Bapak Ibu kita sudah bersama-sama menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Dan 10-15 menit ke depan kita akan belajar kebenaran firman. Dan juga saya akan berdoa dan memberkati Bapak Ibu baik sebagai pribadi maupun sebagai suami istri keluarga. Nah, saatnya kita belajar firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini kami dapat berjumpa, dan hamba memohon tuntunan kuasa Roh Kudus untuk menyertai pembelajaran kami di malam ini. Hamba butuh Kau Tuhan, mari datang dan bantu Roh Kudus. Haleluya. Amin. Malam ini Bapak Ibu kita belajar dari Yesaya pasal yang kedua ayat 2 dan 3. Saya bacakan untuk Bapak Ibu. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi dan berkata, mari kita naik ke rumah Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajarkan kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Nah, secara eksegesis ini tentang Israel, apa yang akan Tuhan lakukan bagi Israel pada akhir zaman. Tetapi kenapa kita harus belajar malam ini? Karena Paulus juga berkata bahwa kita, orang-orang yang telah mengalami lahir baru, kita adalah Israel rohani. Kita Israel yang dicangkokkan pada pokok anggur itu. Dan saya sangat percaya bahwa ini pun bagi kita, bagi Anda, bagi saya, semua kita yang telah menerima Tuhan Yesus, janji ini akan terjadi. Kapan? Hari-hari ini. Hari-hari ini tak kalah Tuhan lagi mempersiapkan gerejanya. Saya ulangi, hari ini banyak hamba Tuhan berkata ini adalah waktu terakhir dari hujan akhir itu. Artinya gini, ini waktu persiapan mempelai. Tuhan akan datang sebagai mempelai. Kita sama-sama tahu itu dari 1 Tesalonika 4 ayat 13-18 akan terjadi rapture. Orang yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit, lalu kita yang hidup akan diubahkan. Kemana? Ke angkasa, ke awan-awangan yang permai, di mana kita akan menikah dengan Tuhan Yesus. Jadi hari ini adalah hari persiapan itu, hari di mana Tuhan mendandani gerejanya. Dan saya sangat percaya bahwa waktu Tuhan mendandani gerejanya, ayat-ayat ini terjadi. Nah, tapi kita bisa belajar dari Yesaya 2 pada ayat 2 dan 3. Yang pertama, saya sebut gini, gereja harus menjadi model. Kita harus jadi dari model apa yang merupakan kesenangan Tuhan. Orang akan gini, Tuhan akan menggairahkan di dunia ini untuk pergi belajar ke gunung Tuhan. Kata itu di sana. 1 Korintus 16 ya, ayat 19. Kita bait Allah. 1 Korintus 3 ayat 16-17. Kita bait Allah. Nah, waktu Tuhan mempersiapkan kita, orang, pertanyaan saya, kita renungkan malam ini, waktu orang datang, orang apa pada kita? Karena pertobatan kita manusia membawa surga dalam kekinian. Saya ulangi, pertobatanmu, pertobatanku, kita membawa surga dalam kekinian. Karena itulah pelajaran pertama kita malam ini, gereja jadi model. Jadi model kesenangan Tuhan itu kayak apa? Dunia lagi bingung nih, sebab setan mempertontonkan segala hal hebat hari-hari ini. Nah, kalau gereja tidak mampu untuk memberikan modal kesenangan Tuhan, dunia ini akan bertambah parah. Sementara Tuhan menginginkan kita. Tuhan tidak mati hanya untuk kita dong Bapak. Tuhan mati untuk dunia ini, untuk jiwa-jiwa manusia yang telah dibuat segambar dan serupa dengan Dia. Mari Bapak kita jadi model. Roh Kudus ada di dalam kita, membuat kita jadi model.
Model apa? Kesenangan Tuhan. Tak kala dunia menawarkan kesenangan, kita menawarkan, memberikan model. Ini loh yang Tuhan senang. Ini loh yang Tuhan senang. Adakah orang-orang di sekitarmu, suami, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu, teman kerjamu, pemimpinmu, bawahanmu, Anda ada di mana saja, orang dapat melihat, oh ya ini ya Tuhan senang. Lalu jangan-jangan kita ini apa ya, bunglon gitu. Dalam gereja kita kelihatan menawarkan yang Tuhan senang. Tapi begitu dalam dunia kerja, kalau kita berada di tempat yang jauh dari gereja, kita tiba-tiba menawarkan kepada orang apa yang dunia dan setan senang. Pertobatan kita sekali lagi, pertobatan kita sesungguhnya yang terbukti hari-hari ini. Orang melihat kesenangan Tuhan, kesenangan Tuhan melalui hidup Anda dan melalui hidup Anda. Yang kedua, yang saya mau kita belajar pada malam hari ini, bahwa orang Kristen itu sebuah penyembahan yang ibadah yang berbeda. Pertama orang seperti ada di padang gurun, maka gereja nggak dapat jadi jawaban di situ. Suka nggak suka Bapak Ibu? Maka Anda para pemimpin, apakah Anda jemaat? Mari kita harus sadar, kita harus sadar hari-hari ini bahwa kita harus memberikan apa yang hari ini Tuhan katakan kepada wanita Samaria itu dalam Yohanes 4 ayat 23-24. Bahwa orang akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Bagaimana orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran? Kita harus memberikan contoh itu. Kalau tadi kan kita bicara waktu kita ada di dunia marketplace, waktu kita ada di luar dari gedung gereja, bagaimana waktu orang datang dalam ibadah-ibadah kita, bagaimana orang melihat kita tatkala kita beribadah, apakah orang dapat berkata, oh ini adalah penyembahan dalam roh dan kebenaran? Coba mari kita jujur di sini, sehingga kita tidak memakai topeng yang seakan-akan kita ini seperti Farisi modern, Taurat modern. Cara kita beribadah kepada Allah harusnya membuat orang antusias untuk beribadah. Itu kan yang akan terjadi. Waktu Roh Kudus menandani kita, otomatis itu yang dapat dilihat oleh orang adalah gairah Roh Kudus tadi. Jadi Bapak Ibu, bagaimana supaya saya bisa jadi model dari kesenangan Tuhan, supaya banyak orang bisa mengikuti bagaimana ibadah saya bisa menunjukkan bahwa inilah pengenalan di Yohanes 4 ayat 23, ayat 24. Oh inilah pondok Daud yang Tuhan lagi pulihkan, dan pondok Daud itu ada pada saya. Dan kita berhenti untuk menunjuk, berhenti kepada orang, dan kita introspeksi diri kita. Apakah saya sudah menjadi seperti apa yang surga inginkan? Coba pertanyaan. Kalau Roh Kudus ada dalam saya, kalau Roh Kudus ada di dalam Bapak, kenapa gairah dari Roh Kudus itu tidak terwujud keluar dalam kata dan perbuatan kita? Kita punya perbuatan, kita punya tekanan, semua kita punya hal-hal yang dapat membuat kita menyampaikan 1000 alasan untuk tiba-tiba kita berkata, saya punya masalah, saya punya kesalahan. Tapi izinkanlah beberapa saat renungkan pertanyaan ini. Kalau Roh Kudus ada di dalam, kenapa gairah Roh Kudus untuk mendandani engkau sebagai mempelai tidak teraktualisasi dalam kata dan perbuatan? Ini menjadi renungan saya. Karena bagi saya, keberadaan Roh Kudus di dalam saya harus terimpartasi keluar. Roh Kudus bukan sekedar kata-kata. Roh Kudus bukan sekedar pengalaman 5, 10, 20 tahun lalu waktu saya berbahasa roh. Roh Kudus bukan bahasa roh saja. Ada Bapak Ibu berpikir bahwa Roh Kudus ada di dalam menjadi engkau berbahasa roh. Saya pikir itu cuma sebuah pengalaman. Ya, Gereja Bethel Indonesia percaya bahwa bahasa roh adalah pengalaman pertama dari hubungan kita yang intim dengan Roh Kudus. Tapi itu bukan segalanya. Bukti bahwa Roh Kudus ada di dalam Anda dan saya. Roh Kudus punya tugas hari ini mempersiapkan kita sebagai mempelai. Dan gairah Roh Kudus itu sekali lagi teraktualisasi. Coba ceklah, jangan hidup berpikir Anda benar. Coba cek suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu, orang-orang di sekitarmu. Apakah mereka melihat sorga dalam kita? Apakah mereka melihat
mempersiapkan kita sebagai mempelai. Untuk mereka melihat kita seperti pribadi ganda, ya, hari Minggu suci kudus, ya, Senin sampai Sabtu kita duniawi banget, atau waktu dalam ibadah kita kudus, ibadah ponsel kudus, ibadah doa kudus, ibadah minggu kudus. Kalau tidak ibadah, kita benar-benar adalah manusia-manusia munafik yang memakai jubah-jubah keagamaan untuk sekedar mempolitisasi orang, untuk menganggap kita adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Nah, saya pikir ini renungan untuk saya dan Anda. Mari kita jangan terbohong oleh situasi dunia ini. Mari kita berlaku jujur. Jawab pertanyaan itu. Kalau Roh Kudus ada di dalam, harusnya orang-orang di sekitar melihat kegairahan itu lewat hidup, kata-kata, dan perbuatan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa sudah menyampaikan apa yang kau mau lakukan hari-hari ini. Dari Yesaya 2 pada ayat 2 dan 3. Ampuni kalau ada kata-kata yang salah, kalimat yang salah, tapi apa yang sementara kau lakukan bagiku yang membuatku merenungkan tiap hari, bahwa kalau Roh Kudus ada di dalamku, maka orang-orang di sekitarku harus merasakan gairah dari Roh Kudus yang mempersiapkanku sebagai mempelai wanita Kristus. Aku berdoa supaya kami, semua hamba-Mu dan semua pemirsa, kami sungguh-sungguh menjadikan hidup kami modal dari kesenangan Tuhan. Waktu kami beribadah, orang dapat melihat bahwa ini yang Tuhan lagi cari, ibadah yang berkenan, ibadah dalam roh dan kebenaran. Bapa, dua kebenaran ini biarlah jadi darah dan daging. Pulihkan setiap suami istri, pulihkan setiap hubungan orang tua anak, pulihkan setiap hubungan kami dengan orang-orang di sekitar kami. Tuhan, meminta ampun, biarlah darah Yesus mengalir, mengampuni kami semua. Pulihkan setiap rumah tangga dalam nama Yesus. Aku berdoa bagi setiap laki-laki dan perempuan yang terhubung mendengar siaran ini. Pulihkan meja makan mereka, bisnis mereka, makan minum mereka, kutu-kutu kemiskinan, kekurangan, aku cabut dalam nama Yesus. Maka ada yang berjuang dengan penyakit, aku berdoa mencabut kutu penyakit dalam nama Yesus. Dan aku berdoa saat ini juga darah Yesus mengalir dan menyembuhkan mereka. Saatnya Bapa kami hidup, membuang segala kemunafikan kami. Kami tidak berlindung di balik jubah keagamaan kami. Tapi kami menyatakan dengan tepat bahwa ada Roh Kudus di dalam kami. Roh Kudus yang menggairahkan. Roh Kudus sementara mempersiapkan kami sebagai mempelai wanita yang Tuhan. Diberkatilah setiap pemirsa yang terhubung malam ini. Angkat tanganku di mereka dalam Yesus. Sejahtera anugerah cinta sayang Yesus, kekuatan Roh Kudus. Nuntun kami untuk belajar hidup benar. Mulai dari kata-kata yang benar, pikiran yang benar, sampai kepada perbuatan yang benar. Diberkatilah kami semua dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, dan teman-teman dan hamba Tuhan yang bisa Anda hubungi dan mereka berdoa. Ibu, saya ingatkan sekali lagi, Family Altar Age ada persekutuan online. Ya. Family Altar Age adalah persekutuan online. Untuk kita terhubung, tidak peduli Anda gereja mana, Anda ada di Maluku, di Jawa, di luar negeri, Anda yang rindu menyembah, Anda yang rindu belajar Alkitab, harus join us dengan kami tiap Rabu dan Jumat. Ya, waktu Indonesia Timur itu jam 9 malam, Jakarta jam 7 malam, Indonesia Tengah jam 8 malam, dan Anda yang ada di belahan dunia yang lain sesuaikan dengan waktu yang ada di tempat. Sekali lagi, bagi Anda yang rindu menyembah bersama, rindu belajar firman Allah, ayo terhubung dengan Family Altar Action setiap Rabu dan Jumat. Anda bisa menabur untuk pekerjaan Tuhan. Ada barcode untuk Anda bisa menabur. Tuhan memberkati sampai kita bertemu kembali. Haleluya.